Kak Eka ya di pagi hari ini kami akan hadirkan tentang Palu Kalowa ini. Palu Kalowa dalam berbagai tradisi masyarakat Lakiung Kabupaten Goa. Kita sapa dulu ada Kak Eka sebagai Bendahara Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulsel. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Semangat pagi Kak, ini akhir pekan ya. Ya, akhir pekan, libur lagi. Tadi kan kalau akhir pekan jam-jam segini masih lengang ya. Ya. Ini situasi jalan arus lalu lintas tadi ya. Ya, lengang tadi. Dari daerah dari Goa dia. Dari Goa. Dia lumayan. 20 menit. 20 menit. Siap. Dari Kabupaten Goa ke RRI Makassar. Iya, Kak, ini masyarakat Lakiung. Aduh, masyarakat Lakiung itu di Kabupaten Goa di bagian mana itu, Kak? Pas perbatasan antara Kabupaten Goa dengan Kota Makassar. Jadi kita masuk Jalan Syekh Yusuf itu sudah masuk Desa Lakiung dulu, tapi sekarang dia masuk Kelurahan Katangka. Oke. Tapi masih wilayahnya di situ namanya Lakiung. Oh, Lakiung Katangka di. Oh iya, ada pendengar kami itu di Pak Opadin di Katangka. Oh, itu dia masuk Kabupaten Goa ya. Sebelah kanan kalau kita masuk dari arah Alauddin, sebelah kanan masuk Kabupaten Goa, sebelah kiri masuk Kota Makassar. Oke, iya. Jadi itu disebut adalah masyarakat Lakiung. Iya. Ya, nah itu ada tradisinya Kak ya, Palu Kalowa. Iya, Palu Kalowa itu adalah masakan dari olahan daging kambing. Iya. Itu yang kayak mutlak ada di setiap tradisi masyarakat di Lakiung. Oke. Kalau rata-rata orang itu daging kambing biasanya diolah menjadi gulai atau kari kambing. Di masyarakat situ diolahnya dengan Palu Kalowa itu. Oh, Palu Kalowa. Iya. Saya kiranya itu biasanya kalau Palu Kalowa khasnya ikan ya bahannya. Kalau di Lakiung itu daging kambing. Kenapa ada sejarahnya itu Kak? Kenapa mesti daging kambing jadi Palu Kalowa? Dimasak Palu Kalowa. Itu katanya itu masakan dari zaman dahulu itu para bangsawan dan karena di Lakiung kan ada makamnya Syekh Yusuf. Iya. Orang biasa tradisi ziarah kubur, terus biasa juga ada yang menyembelih hewan, terutama kambing. Jadi bukan peternak kambing di sana, tetapi banyak kambing di sana. Oh, di Lakiung itu? Iya, Kak? di Lakiung ya. Okay. Mulai dari kita masuk lampu merah itu sampai ke pemakaman Syekh Yusuf itu banyak penjual kambing. Oke, jadi itu dimanfaatkan kambing itu ya waktu itu di zaman kerajaan ya di masyarakat Lakiung. Dan itu katanya salah satu makanan khas selain coto di dalam kerajaan itu adalah salah satu makanan bangsawan. Iya. Makanya dan kami masyarakat Lakiung itu masih melestarikan sampai sekarang. Setiap ada hajatan ataupun kematian, misalnya peringatan 7 hari dan lain sebagainya, itu ada Palu Kalowa. Kalau kapan potong kambing pasti Palu Kalowa. Oh, dimasak Palu Kalowa. Tapi memang cuma di masyarakat Lakiung ya Kak ya? Sampai saat ini yang saya temukan, rata-rata di Lakiung memang. Kalau daerah Limbung masih beberapa, katanya masih saya tanya teman masih ada di sana. Ya masih ada beberapa juga yang masih mempertahankan. Iya, oke. Ya memang saya pikirnya ini Palu Kalowa itu dari ikan. Ikan apa biasanya? Ikan cakalang biasa. Ikan cakalang yang besar ya. Iya. Nah, itu dimasak Palu Kalowa ternyata dari daging kambing. Tapi bumbunya sebenarnya namanya sama. Iya. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya agak berbeda. Tapi bumbunya ini. Iya, bumbunya nama masakannya sama-sama Palu Kalowa, tapi itu kalau di Palu Kalowa ikan mungkin kita perhatikan tidak pakai kelapa sangrai. Oh iya, tidak. Tidak. Kalau kambing?
Kambing itu dia pakai kelapa sangrai yang ditumbuk disangrai sampai kering, sampai kecoklatan, baru ditumbuk sampai mengeluarkan minyak. Sampai keluar minyaknya. Dan itu semua dilakukan dengan cara tradisional? Tradisional sampai sekarang. Biar kalau di ikan juga itu kan bumbu-bumbunya kayaknya tidak digoreng semua dulu. Tidak digoreng semua, tidak digoreng, langsung hanya di tumis-tumis, baru diturunkan ikannya kan, bersama kaloanya. Kalau di daging kambing itu bahannya itu bumbunya digoreng, ada yang digoreng, ada yang disangrai. Tapi juga Kak, pakai kalau ikan kan enggak pakai santan. Ini kambing pakai santan atau tidak pakai santan? Oh, tidak juga. Tidak pakai santan. Jadi gurihnya itu dari kelapa sangrai yang ditumbuk sampai jadi minyak. Itu yang sampai keluar minyaknya. Fungsinya yang tadinya air santan, ternyata pakai kelapa sangrai. Kelapa goreng ya. Jadi kelapa tua yang diparut kemudian disangrai, ditumbuk sampai mengeluarkan minyak. Makanya itu digorengnya supaya bisa keluar minyaknya, digoreng sampai betul-betul kering. Jadi wah, luar biasa. Saya juga termasuk orang yang suka makan kambing. Tapi jadi sejarahnya orang bangsawan zaman dulu di masyarakat Lakyung Kak ini yang menggunakan tradisi. Jadi semua acara-acara yang ada di masyarakat Lakyung itu pasti ada palu kalowa. Pasti ada. Dan sampai sekarang. Mulai dari tingkat kecil sampai dan raja dan semuanya semuanya. Kalau dulu kan mungkin itu makanan istimewa karena dulu kan tidak semua yang bisa beli daging kambing. Kalau sekarang kan hampir semua sudah bisa. Kalaupun orang yang masyarakat menengah ke bawah diusahakan diusahakan. Pokoknya kalau akikahan, kematian, perkawinan pasti ada kambing. Kenapa di masyarakat Lakyung itu masih mempertahankan tradisi itu Kak? Mungkin karena mudah mendapatkan kambingnya, karena kan itu banyak penjual kambing di sana. Baru murah juga kapan di daerah sana? Sama Ji. Kalau saya kayaknya sama Ji. Sama aja daging kambing dengan daging sapi beda tipis harganya. Saya pernah ingat itu Kak Eka. Jadi waktu anak pertama saya itu akikah memang nyari kambingnya itu di daerah situ dekat Syekh Yusuf katanya orang-orang tua dulu ini almarhum tetaku ini kalau daerah situ daging kambing kambingnya itu konsumsi yang bagus makanannya katanya daerah sana Syekh Yusuf dia makan rumput yang bagus. Karena rumput kan masih ada persawahan di sekitar sana banyak di belakang masjid itu biasa orang di belakang masjid Syekh Yusuf dan di belakang pekuburan Syekh Yusuf masih ada persawahan. Jadi kalau ini dibawa ke sana kambing-kambing orang. Ada ceritanya dulu Kak, kenapa bisa banyak kambing di sana itu di masyarakat Lakyung? Setahuku hanya itu jadi karena adanya kuburannya Syekh Yusuf di situ, orang kalau lepas nazar itu rata-rata akan katanya lepas nazarnya itu akan memotong hewan kambing. Di situ akan memotong jadi dulu di depan makam Syekh Yusuf itu ada baruga, memang ada rumah jadi yang digunakan untuk penyembelihan itu. Jadi kalau sudah kambing itu sudah dibawa masuk ke kuburannya Syekh Yusuf, itu sesuai dengan nazarnya si peziarah. Kalau dikatakan akan menyembelih, maka disembelihnya di depan situ, di seberang jalan. Kalau hanya melepas kambing begitu selesai ritual berdoa dan sebagainya, kambingnya dilepas saja di situ.
Jadi awalnya di situ ya, jadi akhirnya itu banyak yang jual kambing daerah situ kayak. Jadi orang-orang dari tapi masyarakat kambingnya itu dari Jeneponto. Oh, tapi ini masyarakat Lakiung yang menjual di situ atau ada dari luar? Tidak ada, semua orang Lakiung. Oke. Jadi sudah turun temurun di situ walaupun jualan walaupun ada orang luar, tapi itu orang yang menikah, orang menikah dengan orang Lakiung, kemudian memang sudah turun temurun, jadi orang luar menikah dengan anak pedagang kambing, ya sudah jadi pedagang kambing juga. Oke. Jadi memang kalau di Kota Makassar itu orang taunya beli kambing itu di Syekh Yusuf, ternyata orang masyarakat Lakiung ternyata di sana ya. Iya. Jadi jadi sudah turun temurun di situ Kak Di yang jualan kambing di sana ya. Iya, tapi dapatnya dari Jeneponto kan? Dari Jeneponto. Oke. Dan dipelihara di situ ya? Dipelihara di situ, tapi tidak ada yang beternak, tapi tidak sampai ini. Pokoknya beternak sampai dia laku. Jadi diternak kalau ada kebetulan yang datang dari Jeneponto. Terus sementara kambingnya lagi hamil, ya di situ diternakan sampai tidak dijual sebelum melahirkan kambingnya. Iya. Terus ini palu kalowa Kak, itu bahan-bahannya apakah mesti ada yang apakah namanya SOP-nya ada yang mesti disortir, tidak boleh misalnya pakai bahan serai, tapi itu serainya harus dipilih lagi. Enggak Ji. Jadi bahannya ya itu semua bumbu masakan itu ya kalau macam batangan, serai dan umbi-umbian kayak lengkuas itu diiris halus. Diiris halus beserta jadi serai dengan lengkuasnya itu diiris halus, kemudian digoreng. Digoreng baru ditumbuk, dihaluskan sampai keluar minyaknya lagi. Nah, itu jadi bukan hanya ditumbuk sampai halus, tapi walaupun sudah halus tapi belum keluar minyaknya, itu harus ditumbuk terus sampai keluar minyak. Tapi sekarang banyak orang pakai itu Kak, blender, chopper. Enggak. Kalau palu-kalo enggak boleh ya? Bukan tidak boleh, cuman rasanya. Beda rasanya. Beda rasanya dan agak susah karena kan kalau di blender biasa harus ada ininya. Nah, kalau itu kan semakin banyak minyaknya kalau pakai blender. Kalau pakai blender kan biasa dicampur dulu air atau apa supaya bisa halus teraduk. Tapi kalau makanya masih pakai tradisional, masih ditumbuk. Oke, baik. Jadi Kak Eka, nanti kita lanjut lagi, nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Lapang
Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara obrolan komunitas bersama dengan dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan ya. Nah Kak, ini sebagai dari HPBD Sulsel ya. Ini apa yang kegiatan apa ini yang dilakukan ini di tradisi masyarakat Lakiung supaya HPBD ini bisa berperan penting juga di masyarakat Lakiung? Saat ini HPBD kerjasama dengan Balai Bahasa itu kami membuat ensiklopedi kuliner. Oke. Jadi ensiklopedi kuliner Sulawesi Selatan. Ini sementara kami sudah mengumpulkan bahan, foto dengan sejarah-sejarahnya juga. Iya, dan termasuk Palu kalau ada di dalamnya. Oh, Palu kalau. Jadi sejarahnya kenapa bisa setiap tradisi masyarakat Lakiung itu harus ada Palu Kaloanya ya? Tidak sampai di situ, kalau di kamus, di ensiklopedi kami hanya bercerita tentang bahan dan
sejarah singkat saja, enggak sampai sedetail. Sedetail karena belum ditemukan semua literaturnya ya. Iya, belum ada literatur kayaknya yang membahas. Tapi memang karena uniknya itu cuman di masyarakat Lakiung yang buat kambing ini jadi masak dalam palu kalowa ya. Dan gara-gara ini setiap hajatan itu kalau kita mau ke acara itu kita ndak mengatakan mau pergi akikah atau mau pergi tahlilan. Paling kita selalu mengatakan, lebih sering mengatakan mau pergi makan palu kalowa dulu. Jadi sudah tahu berarti ada acara lagi. Ada hajatan. Ada orang yang buat hajatan. Jadi seperti itu. Oke, jadi akhirnya jadi kebiasaan ya, tradisi bahwa jadi seperti itu. Kita kalau ada undangan kita tidak lagi bilang mau pergi akikah dulu di rumahnya si ini, ada anaknya, atau ada undangan 7 harinya meninggalnya si ini. Enggak, kita mau pergi makan dulu palu kalowa. Iya, padahal kalau saya sendiri baru tahu ini bahwa palu kalowa itu dari masyarakat Lakiung itu ternyata dari daging kambing ya. Iya, jadi sebelumnya itu kan orang taunya ini Kak, daging kambing itu agak berbau ya. Iya. Tapi kalau di sana enggak. Jadi sebenarnya daging kambing kalau pengamatan kita ini, sebenarnya daging kambing itu bau tidaknya tergantung dari cara potong, cara potong dengan cara cucinya. Jadi kalau yang saya perhatikan seperti itu. Jadi cara potongnya. Dari cara potongnya. Saya pernah lihat. Kebetulan waktu di sekolah ada Idul Adha, ada yang potong kambing. Itu saya lihat cara potongnya berbeda, cara potong sama, menyembelihnya sama, cuman mengulitinya yang berbeda. Jadi kebetulan ada beberapa keluarga penjual kambing, itu memang katanya ada yang mereka baca dulu, itu sudah jadi ada juga perlakuan khusus ke kambing, makanya kambingnya tidak bau, dan saat dikulitinya juga itu berbeda. Saya lihat juga di televisi orang kalau menguliti kambing itu sangat berbeda dengan yang kebiasaan kami. Di mana-mana kalau saya lihat orang menggantung kambing itu kepala di atas. Kepala di atas. Kalau kami di sana kepalanya itu dibawa dan hanya satu kakinya yang digantung. Kalau yang sering dilihat di televisi pasti ke lehernya, kepalanya, dan bahkan kadang kakinya yang digantung tapi kaki bagian depan, dan itu akhirnya kayak kayak orang mau bunuh diri ya begitu. Jadi ada itu, perlakuan khusus juga. Jadi itu makanya itu katanya itu yang menyebabkan kambing bau. Jadi yang bagusnya itu kambing, jadi kepala dibawa, jadi digantung, kaki belakang yang digantung, terus jadi itu dia diirisnya juga. Baik. Nah, Kak Eka sendiri bisa membuat palu kalowa ini ya Kak? Kalau membuat sendiri terus terang saya tidak bisa. Tapi kalau bantu sering ya, karena bantu keluarga karena ini saya tidak suka yang ribet, sementara pengerjaan untuk masakan ini sangat ribet jadi kalau ada acara itu yang duluan dikerja itu adalah bumbu palu kalowanya. Udah berapa 2 hari atau 2-3 hari kapan sebelumnya kalau di PC memang betul memang jadi kalau belanjanya itu jauh-jauh hari memang sudah dibeli rempahnya, karena untuk yang digoreng, untuk yang disangrai itu biasanya
dicuci bersih dulu baru dikeringkan. Jadi memang perlakuan ininya agak berbeda dengan palu kaloa yang kalau ikan kan dicuci, paling kalau dilihat kayak buram-buram ketumbarnya atau mericanya dicuci baru langsung masukkan di blender. Ini tidak dicuci, dikeringkan, dijemur memang dijemur bukan dibilang dikeringkan diangin-anginkan, tapi dijemur dikeringkan sampai kering baru disangrai. Oke. Jadi panjang tuh tahapannya ya lumayan lah kalau orang mau sendiri kerja, kalau saya perhatikan di rumah, kalau kakak yang kerja itu biasa dia cicil itu 1 minggu. Kebetulan kalau di rumah karena sudah mendarah daging, palu kaloa itu bagi ini selalu ada itu. Bagi kami kurang afdol kalau acara Idul Fitri Lebaran itu tidak ada kambing, tidak ada palu kaloa. Jadi harus ada itu palu kaloa. Iya, jadi ada beberapa keluarga termasuk di rumah saya. Kali itu di rumah bisa. Terutama di keluarga saya. Jadi beberapa keluarga itu, terutama di keluarga saya, tidak afdol Lebaran kalau tidak ada palu kaloa. Jadi bukan hanya di hajatan kalau beberapa rumah, tapi ada yang kalau Lebaran pasti. Tapi kalau Kak Eka sendiri lihat kini proses pembuatannya bumbunya palu kaloa tahu gitu tahapannya. Tahu tahapannya. Cuman kalau disuruh mau membuat terus terang saya angkat tangan. Berarti berarti generasi berikutnya ini Kak kira-kira bisa Jina bikin atau tidak? Atau sekarang kan lebih praktis lagi Kak, ada yang dijual bumbu yang bumbu seperti jadi, ini, bumbu jadinya. Tapi kayaknya kalau palu kaloa belum ada dijual bumbunya. Oh belum. Tapi kalau masyarakat Lakiung mungkin ada yang jual khusus? Enggak ada karena tidak ada karena makan waktu pekerjaannya. Oke. Pernah di rumah juga sering mencoba pakai blender, tapi berulang-ulang kali kita buat racik sama Ji kalau kita tumbuk Jadi kalau di blender itu kan dihentikan dulu sampai ini baru dilihat diperiksa lagi. Kalau misalnya kita tidak pakai minyak kan, atau kalau kita tambahkan minyak itu disaring lagi minyaknya supaya tidak jadi diendapkan lagi. Berarti jadi memang harus jauh-jauh hari dibikin bumbunya sebelum acara Kalau mau Ki bilang besok acara mau Ki bikin bumbunya sekarang tidak jadi palu kaloa. Biasa kalau kalau banyak orang, kalau acara kalau kan banyak orang, itu bisa 2 hari. 2 hari sebelumnya itu bisa dibuat, tapi kalau sendiri Ki angkat tangan. Tidak ada yang sanggup. Iya. Berarti memang ini resep turun temurun Kak dari masyarakat Lakiung Jadi semua rumah yang ada di masyarakat Lakiung di situ rata-rata hampir semua bikin hampir tahu. Rata-rata hampir tahu, tapi tidak semua tahu. Hampir tahu bahwa ada kuliner khasnya. Tidak tahu aja semua, tahu aja semua tentang kalau palu kaloa itu orang Lakiung pasti ada. Kalau orang Lakiung bikin hajatan, orang asli Lakiung bikin hajatan pasti ada palu kaloanya. Tapi tidak semua orang Lakiung bisa buat. Berarti memang orang pilih yang mengikuti dari zaman nenek ini cara masaknya. Sama saya dengan adik. Adik itu pemakan palu kaloa. Tapi dia tidak tahu buat. Dia hanya di rumah itu dia juru icip. Jadi dia testingnya. Jadi dia yang mencoba pas kurangnya apa bumbunya kan. Tapi kalau dia disuruh buat, dia tidak tahu sebutkan, dia hanya bilang kurang ini, kurang asam, kurang gula. Rata-rata apa ini Kak, bahan-bahan utamanya? Bahan utamanya kaloa, kemudian bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, hampir semua bumbu turun kecuali jahe.
Oh, jadi semua bumbu turun. Hampir semua turun. Tapi Jadi bumbu-bumbu kecuali bumbu jahe. dapur ya? Iya, jahe kapulaga kecuali Oke. itu yang ini. Tapi kalau cengkeh pakai pakai cengkeh. Oh, pakai cengkeh juga. Iya, pakai cengkeh, pakai kayu manis. Dan itu semua disangrai baru dihaluskan. Iya. Pakai ketumbar, pakai pala. Jadi dianukan. Makanya saya bilang angkat tangan kalau saya disuruh buat sendiri. Iya, buat sendiri ya, angkat tangan. Dan itu karena itu ada takaran tersendirinya juga. Iya. Oh, jadi 1 ekor kambing segini takaran bumbunya. Iya, 1 ekor kambing sekian ketumbar, sekian mericanya. Iya. Berarti yang buat resep zaman dulu ini yang mesti kita cari tahu ini Kak Eka ini. Resepnya palu kaloa zaman dulu ya, karena pasti turunan dari Kak Eka sendiri, nenek-nenek tak gini yang tahu ya, yang bikin ya. Ya, kalau nenek saya enggak pernah buat, mama saya. Oh, mama tak. Mama turun ke kakak, 2 kakak itu dia yang ini. Jadi mama tak dulu melihat orang dulu yang buat palu kaloa itu ya. Dia diajari memang. Diajari oleh keluarga. Iya. Ada keluarga pernah jadi anak angkat di kerajaannya, itu yang ngajari dia. Oh, anak angkat dari kerajaan itu. Iya, ada keluarga itu yang diambil. Iya. Diambil dipelihara di dalam, terus dia diajari di situ. Itu juga yang ini yang ngajari mama dulu. Iya. Ada pemangku adat dari tradisi masyarakat Lakyung ini Kak, atau tokoh masyarakatnya? Kalau tokoh masyarakat saya nggak tahu sekarang, karena kan semenjak semenjak sudah beralih jadi kabupaten itu kan yang jabatan-jabatan lama kayak Galarang, Bate itu kan kan itu sudah hilang. Jadi saya nggak tahu siapa pemangku adat di sana. Kalau dulu ada orang yang cari data, data tentang budaya di seputaran situ, ya paling ke rumah ke almarhum bapak yang biasa dijadikan salah satu tokoh masyarakat. Tapi sekarang saya tidak tahu, semenjak bapak meninggal tidak tahu kemana lagi orang bertanya, karena tidak pernah juga kalau dengar. Iya, tapi ini sekarang palu kaloa ini kan sudah dalam berbagai tradisi di masyarakat Lakyung Kabupaten Goa. Kira-kira ini generasi kita ini mau jina pelajari tuh buat palu kaloa? Untuk saat ini kemungkinan yang kurang ya. Kecuali memang yang tertarik di bidang kuliner. Iya. Yang tertarik di bidang kuliner. Tapi kalau yang hanya mau makan saja kayaknya enggak. Tapi kalau yang tertarik dunia masakan, dunia kuliner pasti akan mencoba. Dan hampir kayaknya tahu bumbunya, tapi takaran dan ininya, karena kan kalau ada acara pasti itu rame-rame. Cuman ada satu orang yang hafal betul ini ukuran-ukurannya jadi kalau kayak macam saya biasa disuruh kau tumbuk ini, haluskan ini, atau kau sangrai ini, kau sangrai ini, kau bagianmu menyangrai, kau bagianmu ini, kau bagianmu itu, hanya dikasih tahu begitu sama yang buat ya, yang kayak istilahnya kepala chefnya. Jadi itu yang hafal betul itu dan dia yang bagi tugas. Jadi kalau sudah mendatakar, sudah di ini kau jatamu di sini, kau kerja ini sampai selesai, kau bagian menyangrai saja. Berarti banyak anunya Kak Di, banyak tahapannya juga dibikin bumbunya. Jadi makanya ada yang khusus menyangrai kelapanya, ada yang khusus menyangrai bumbu-bumbu yang lainnya, ada yang khusus menumbuh. Begitu. Jadi memang luar biasa juga ya, kalau kita sebut palu kaloa itu identiknya dengan ikan, ternyata di masyarakat Lakyung itu menggunakan kambing ya. Oke. Baik Kak Eka, kita hadirkan dulu satu lagu di ruang dengar Anda sebelum kita di sesi terakhir ya di acara obrolan komunitas.
Apa mau sabab nuka madu na tena kama muntu baji udrangile balalo tekne mamori uruna nak gilila Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya
untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik sahabat budaya dan Kak Eka, kita lanjut lagi di sesi terakhir ini ya. Tentunya Palu Kalowa dalam berbagai tradisi masyarakat Lakyung Kabupaten Goa. Dan untuk Kak Eka sendiri ini apa yang diharapkan ke depan untuk masyarakat Lakyung ini untuk melestarikan Palu Kalowa? Harapannya semoga tradisi ini tetap ada supaya kata pigi makan kambing, pigi makan kalowa itu masih ada terdengar dan masih dilestarikan di masyarakat Lakyung. Karena semenjak beberapa tahun belakangan ini sudah ada pergeseran. Palu Kalowa biasanya hanya dibuat sedikit, hanya untuk pabarasanji, sementara yang lainnya dibuat kari kambing. Dan kemarin di sidang komisi di Balai Bahasa kerjasama HPBD itu Palu Kalowa sudah diusulkan untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan terus bisa dijaga dari tradisi masyarakat Lakyung ini Palu Kalowa yang tadinya bisa yang dahulu ini tidak ada masakan lain selain Palu Kalowa ya, tapi ini sekarang malah di Barasanji ada satu tempat tapi pabarasanjinya yang disediakan khusus, harusnya kalau bisa semuanya ya merasakan Palu Kalowa. Mungkin karena itu juga faktor katanya kalau makan kambing hipertensi, tapi Sanda ini ada beberapa penelitian itu katanya daging kambing justru tidak menaikkan kolesterol, tidak menaikkan hipertensi, dan itu terbukti di keluarga saya dan kami di masyarakat situ suka makan kambing, bahkan bisa dikata kalau yang namanya kaki kambing, kepala kambing itu bisa dikata bisa dapatkan tiap hari, bisa konsumsi tiap hari bisa konsumsi. Kayak saya dari waktu kecil suara kambing yang disembelih itu yang membangunkan saya di subuh hari. Dan pagi kalau sebelum saya setelah ini sholat subuh biasanya kerjaanku pergi cari kaki kambing, kumpulkan kaki kambing itu yang dimasak dimasak oleh orang tua. Itu yang aku pakai sarapan. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang namanya hipertensi jauh dari Kak Eka ya. Oke Kak Eka, terima kasih banyak kebersamaannya di obrolan komunitas ya, tentunya bersama Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Dan kami pamit dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berakhir pekan.